Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat MATV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh kemuliaan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, Masya Allah. Semua kita merindukan akan datangnya bulan ini. Bahkan sekarang sudah tercium sangat lekat bahwa kita seperti sudah berada di bulan suci Ramadan. Namun banyak orang seolah merasa gembira akan datangnya bulan Ramadan, tapi mereka kosong persiapan. Padahal sebenarnya sebagai seorang yang beriman, kita butuh planning. Kita butuh membuat apa yang harus kita lakukan, rencana apa yang harus kita lakukan, agar Ramadan kita nanti tidak terlewat sia-sia. Oleh karena itu, saya akan membahas tentang Ramadan Planner. Sahabat MATV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang harus kita persiapkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, agar Ramadan kita tidak terlewati dengan sia-sia? Yang pertama, isi diri kita dengan keimanan kepada Allah. Ingat bahwa iman tidak hanya terletak di lisan, tapi iman adalah pembenaran dari hati yang butuh realisasi dengan amal. Teman-teman sekalian, jangan ngaku beriman kalau tidak ada amal saleh. Lalu, bagaimana caranya kita menumbuhkan keimanan? Ya, ingat bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan penuh kemuliaan, maka benarkan ia dengan iman, sambut dia dengan penuh keimanan. Insya Allah, kalau kita gembira akan datangnya Ramadan dengan penuh keimanan, Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa. Lalu yang kedua, menyambut bulan suci Ramadan perlu prepare. Apa itu? Fisik yang kuat. Jadi sebelum menyambut bulan suci Ramadan, biasanya kita ada puasa-puasa sunnah, utamanya di bulan Sya'ban, karena itu menjadi puasa yang dianjurkan untuk melatih kita agar kita tidak terkejut badan ketika memasuki bulan suci Ramadan. Akhirnya tempus. Ada yang tempus? Mudah-mudahan tidak. Lalu selanjutnya, selain fisik, kita juga butuh prepare berupa harta. Kita tahu bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakannya pahala. Apabila kita bersedekah di hari biasa, dibanding dengan bulan suci Ramadan, pasti pahalanya akan berbeda. Maka untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, bolehlah tabungan yang selama ini disimpan, itu dipersiapkan untuk sedekah kita. Sedekah terbaik. Ingat teman-teman, harta kita yang sesungguhnya bukan harta kita yang dalam rekening. Bukan harta kita yang dalam dompet. Bukan harta kita yang dalam brankas, tapi harta kita sesungguhnya adalah harta yang kita berikan di jalan Allah, atas izin Allah, atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berpikir secara logika, uang kita 10, kita kasih 8, uang kita tinggal 2. Tapi sesungguhnya 8 itu adalah uang kita nanti di hari akhir. Maka teman-teman, persiapkan mental, persiapkan fisik, persiapkan harta kita agar kita bisa memaksimalkan amal-amal saleh di bulan suci Ramadan. Dan satu hal yang mungkin ada di dalam benak kita tapi jarang bisa kita lakukan. Apa itu? Membaca Al-Qur'an. Teman-temanku, sahabat MATV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya turun Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran pada bulan ini. Jangan sebelum Ramadan dibuat target 2 kali khatam, 3 kali khatam, ketiba Ramadan datang, 1 surah pun tak dibaca, na'udzubillah. Nih, yang ngomong juga mudah-mudahan menjadi pengingat bagi diri agar kita bersemangat mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat dia akan menjadi syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabat Al-Quran? Ialah orang yang mempelajari Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, dan yang lebih utama mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Karena nanti di hari kiamat ada orang yang kaget. Kenapa dia kaget? Karena dia terkejut. Selama di dunia dia rajin sholat, dia rajin baca Al-Quran, rajin sedekah. Tapi kenapa dia kaget? Ternyata semua amalan itu menjadi sia-sia, tidak dinilai Allah. Karena satu kesalahan yang dilakukannya. Apa itu? Niatnya bukan karena Allah. Teman-teman, penting sekali memurnikan niat. Tajdidun niat di setiap hela nafas kita. Ketika kita niatnya sudah lurus, ketika di pertengahan jalan ada godaan, ada gangguan yang menarik kita untuk lurus lagi kepada Allah, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan dengan istighfar kita menjadi hamba yang diampuni Allah, kita lurus kembali di jalan Allah, dalam koridornya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan kita tidak sia-sia. Teman-teman, keimananlah yang akan menjawab bahwa amal-amal salih yang kita lakukan hanya lillahi ta'ala, semata-mata karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MATV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan sangat kita nantikan. Tapi apakah kita tahu? Jangan-jangan umur kita tak sampai di bulan suci ini. Ini masih bulan Sya'ban. Banyaklah berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan usia kita sehingga kita bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dibanding Ramadan sebelumnya. Teman-teman sekalian, anggaplah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir kita, agar kita lebih maksimal dalam beribadah kepada Allah. Andaikan kita tahu setelah Ramadan berakhir, nyawa kita akan diambil oleh Allah, maka pasti ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, baca Al-Quran kita akan kita lakukan dengan terbaik. Karena kita tahu ini Ramadan terakhir saya. Teman-teman, saya sedang tidak mengingatkan orang lain. Saya sedang mengingatkan diri saya sendiri. Karena kita manusia sering lalai, sering lupa. Padahal kita tahu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk ingat mengingatkan, nasihat menasihati, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat utamanya untuk saya dan juga untuk sahabat MATV semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi adat dan kebiasaan bagi kita. Ketika datang tamu